نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayo, enggak apa-apa. Kalau ada disebutkan nama dari baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sampaikan ada 3 ciri orang yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah mengaminkan. Salah satunya adalah ketika disebut namamu atau disebut nama Rasulullah tidak bersolawat kepadanya. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan. Sekali lagi ini kesempatan ini luar biasa, kesehatan. Kemarin sempat pada sakit, ya, itu karena kita kurang ruh dalam amal soleh. Jadi amal soleh kita lakukan itu seperti rutinitas biasa, ya. Bukan seperti motivasi diri. Beda orang yang melakukan amal soleh dengan ruh, dengan semangat, dengan melakukan amal soleh yang hanya sekedar biasa saja, sholat, puasa itu berbeda. Semangatnya itu berbeda. Tentunya yang dengan ruh itu lebih semangat dibanding yang tidak. Ya. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta orang yang selalu mengikuti sunnahnya dan mengikuti segala perintahnya, ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang pertama kita akan sampaikan, seorang muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan tadi tentang kesempatan. Karena apa? Jangan meremehkan tentang kesempatan ini. Antum diberikan kesempatan sama Allah, ya, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia. Berarti jangan sampai remehkan kesempatan ini. Yang kedua, kita diberi kesempatan untuk amal soleh, mampu nih berdiri untuk sholat, untuk ngaji, untuk datang ke majelis ilmu. Berarti digunakan dengan sebaiknya. Jangan sampai ketika kita diberikan peluang amal soleh tidak sungguh-sungguh, maka nanti Allah akan uji kita dengan mencabut sementara atau selamanya kesempatan yang kita miliki. Kalau kita sudah mati, gimana? Ya, nggak akan ada kesempatan lagi. Yang ada tinggal kita penyesalan. Maka nanti surat yang kita akan bahas adalah bagaimana orientasi seorang muslim itu harus kepada akhirat. Walaupun hidupnya hidup di dunia ini memang, tapi orientasinya harus akhirat. Karena nanti sebaliknya, orang yang tidak beriman itu orientasinya itu selalu dunia. Semua diukur dengan kacamata dunia. Mau apapun yang ia miliki, ya, ilmu saja bisa dibanggakan dengan kacamata dunia. Contohnya, saya sudah punya ilmu ini itu, ya, sombong atau membanggakan. Bukan dengan kacamata akhirat. Kalau kita membanggakan ilmu dengan kacamata akhirat, itu kita bisa menjadi orang yang pendiam, penurut, tawadhu, makin taat sama Allah, memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi. Itu kacamata akhirat. Tapi kalau orang yang membanggakan ilmu dengan duniawi, dia akan sombong, akan mengunggulkan ilmunya dibanding ilmu yang lain. Nah, ini kacamata dunia. Baik, kita hidup di dunia, tapi harus pakai kacamata akhirat. Karena sebaliknya yang kita katakan, orang yang tidak beriman akan memandang setiap urusan dengan kacamata dunia. Oh, si fulan sudah punya ini dan itu misalnya. Saya belum, langsung dikejar.
Nah, dikejar itu bukan berarti kita mengikuti kebaikannya, tetapi apa? Ketika kita mampu mengejarnya, kita mengunggulinya lebih dari dia, kita lalu sombong. Nah, inilah kacamata dunia, dibanggakan kepada orang-orang sekitar. Oh, saya sudah miliki ini, miliki itu, miliki ini, miliki itu. Maka ini yang berbeda. Ini yang berbeda antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Sampai menghafal Al-Quran pun, itu kacamatanya ada dua. Kacamata dunia dan kacamata akhirat. Kalau kacamata dunia itu jelas, oh saya hafal Quran untuk apa? Untuk bisa dibanggakan, agar bisa dipandang menjadi seorang qari, atau biar bisa disebut menjadi seorang hafiz dan lain sebagainya. Ya, kalau hafiz nggak usah hafal Quran, sudah panggilannya hafiz, ya hafiz, karena namanya hafiz. Ya. Dan kacamata dunia banyak sekali. Oh saya tujuannya hafal Quran untuk beasiswa, untuk bla 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 dan lain sebagainya. Tapi hal lain ketika kita menjumpai menghafal Al-Quran dengan kacamata akhirat, apa yang dia lakukan? Dia makin tunduk lagi, makin takut lagi dengan Allah. Ya Allah, saya sudah hafal Al-Quran, berarti saya harus lebih taat lagi. Malu, sudah hafal Al-Quran, sholat lailnya masih 2 rakaat 1 witir. Malu, sudah hafal Al-Quran, sedekah per pekannya ya, atau sedekahnya masih sedikit. Malu ketika kita sudah hafal Quran tetapi masih banyak tidur, masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, maka kesempatan ini digunakan ini. Kesempatan ini. Ya, walaupun kita hidup di dunia, raih kesempatan ini melalui kacamata akhirat. Jangan sampai ukurannya dunia. Oh, bisa kuliah sampai S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Ya, bukan itu. Ya, lalu dia membanggakan apa yang dia sudah capai, bukan. Tetapi bagaimana ketika ia berkuliah atau bersekolah atau menuntut ilmu, semakin tinggi stratanya, semakin tinggi ilmunya, maka semakin merunduk, semakin tawadu. Wah, saya ternyata masih belum bisa mengamalkan apa yang saya pelajari. Nah, ini kacamatanya akhirat. Itu, Win ya, kacamatanya akhirat. Ngaji ke atas, duduk, kacamatanya akhirat. Maka nanti kita akan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Coba kalau dengan kacamata dunia, maka kesempatan ini akan hilang. Nah, maksudnya apa? Rasulullah sudah memberikan peringatan. Gunakan waktu luangmu sebelum datangnya waktu sempit. Apa ada, Ustaz, nanti akan ada waktu sempit? Ada. Di saat kita sakit, di saat kita sibuk, ya. Tentu orang yang banyak waktu luangnya para thalabul ilmi. Coba nanti ketika kita sudah diuji menjadi seorang mubalik, seorang ustadz atau seorang murabbi atau seorang dai yang harus memperhatikan umatnya, bagaimana kita menuntut ilmu? Apakah dengannya kita menjadi seperti itu gugur kewajiban kita menuntut ilmu? Tidak. Dari buayan atau dari kecil, dari lahir hingga nanti kita wafat, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslim. Itu wajib. Ya, maka dari itu nanti ada kalanya kita susah. Harus kemana saya menuntut ilmu? Ya, sembari kesibukan kita harus mengayomi para umat Islam. Contoh yang pertama seperti itu. Contoh yang kedua, ketika sudah punya keluarga, punya banyak anak, punya banyak kesibukan, ya itu menuntut ilmunya jadi waktu menuntut ilmunya jadi terkurangi. Nah, ini silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap biarpun kita sibuk, tetap gunakan kesempatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelas dan tegas, fa idza faragta fansub. Jangan sampai kosong. Karena kosong itu nanti tempatnya setan. Jangan sampai kosong. Kalau ada waktu luang segera isi. Karena sejatinya para ulama menyebutkan tidak ada waktu istirahat. Fa inna raha fil jannah. Karena istirahat itu di surga. Ya, jangan sampai kita masih hidup istirahat. Terus bagaimana kalau kita capek? Nah, para ulama menegaskan orang salafus saleh dulu itu istirahatnya adalah berpindah dari satu amal ke amal yang lain.
lagi baca Quran, sudah dapat berapa lembar, capek. Apa yang kita lakukan? Kita coba intikal atau berpindah ke amal yang lain. Seperti apa? Bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah. Itu amal soleh bukan? Soleh. Otaknya sudah capek, tenaganya sudah capek. Apa yang kita lakukan? Apakah kita istirahat? Berpindah lagi ke amal yang lain. Sambil duduk atau sambil tiduran istirahat, baca buku. Nah, kehidupan yang seperti ini yang berkah. Baik, kita masuk ke surat At-Takasur, ya. Ya, At-Takasur ini menjelaskan tentang orang-orang yang masih tertipu dengan duniawi. Ya, surat At-Takasur ini adalah membahas tentang orang-orang yang masih tertipu dengan duniawi. Bahkan Al-Quran itu banyak sekali, terutama kita sedang tadabbur surat Juz Ammah. Itu ciri-ciri ayat Makkiyah itu, salah satu cirinya adalah selalu mengingatkan tentang Darul Akhirah. Ciri-ciri surat Makkiyah itu ayatnya selalu mengingatkan tentang akhirat. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, wa kullu ma fil Quran ta'arraf min Allah. Jadi setiap di dalam Al-Quran itu pasti Allah membahas pengertian mengenai dirinya sendiri dengan berbagai aspek. Allah bahas surganya, Allah bahas nerakanya, Allah bahas kekuasaannya, yang semuanya intinya untuk mengetahui Allah. Maka semakin kita mengetahui tentang Al-Quran, maka semakin juga kita mengetahui tentang Allah. Jadi tentunya berbeda nih, yang hafalannya 1 juz, 2 juz dengan yang sudah 30 juz. Karena semakin dia paham tentang Al-Quran, maka dia akan semakin mengenal Allah. Jelaskan dalam surat Al-Baqarah contohnya, falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah maha segala sesuatu. Ya, maha dari segala sesuatu. Maka dia lebih bisa menjaga dirinya. Begitu juga dalam surat At-Talaq, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah memberikan ilmu agar kita mengetahui Allah maha dari segala sesuatunya. Itu sejatinya Al-Quran. Nah, kita di sini berkesempatan untuk membahas tentang orang-orang yang lupa, orang-orang yang masih tertarik dengan duniawi. Maka di depan ayat ini disebutkan alhaakumut takatsur. Artinya apa? Bacakan. Ya. Ternyata at-takatsur ini telah melalaikan kamu. Alhaakum bermakna syagalakum atau menyibukkan. Ya, alhaakum itu melalaikan atau syagalakum menyibukkan, melalaikan dan menyibukkan, melupakan. Ya. Jadi dibuat sibuk. Ya, sama at-takatsur. Apa ini takatsur? Takatsur ini ada 3. Yang pertama itu yang tadi disebutkan, at-takatsur ini memperbanyak-banyak keinginan. Ya. Maka kita lihat tafsirnya, syagalakum at-tafakhur. At-takatsur itu bersama dengan at-tafakhur bi amwal wal aulad. Ya. Wasairu ma zata minad dunya, atau segala sesuatu mengenai kelezatan minad dunya. Minal ladzat minad dunya. Jadi segala sesuatu tentang dunia. Yang pertama adalah memperbanyak keinginan. Kalian disibukkan dengan memperbanyak keinginan, memperbanyak anak, memperbanyak harta, apalagi memperbanyak pengikut, memperbanyak dan sebagainya. Ya, disibukkan itu. Ya, jadi sudah mulai ketahuan ya, kacamatanya dunia apa akhirat ini? Dunia. Karena disibukkan. Itu yang makna pertama, memperbanyak at-takatsur. Takatsur. Kalau kasir itu banyak, kalau takatsur
terus perbanyak terus, jadi tidak punya puas. Ya, kalau dapat mobil satu, pingin mobil lagi, atau dapat mobil yang murah, pingin mobil yang lebih mahal. Terus apalagi ketika kita mendapat rezeki sedikit, pingin lagi yang banyak. Dan Allah katakan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Jadi nggak usah kita terlalu minta banyak dari rezeki, walaupun itu termasuk ikhtiar kita, doa sama Allah, menunjukkan kita butuh dengan Allah. Berdoa boleh, minta rezeki, tapi jangan memaksa. Allah memberikan rezeki. Nah, yang kedua maknanya adalah yang seperti disampaikan oleh Imam As-Sawqani dalam tafsirnya, itu adalah at-tafakhur, berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Jadi apa yang ia kumpulkan tadi untuk dibanggakan. Jadi contoh, Azizi punya jam tangan bagus misalnya, ya, dibangga-banggakan. Wah, ini jam tangan mereknya Rolex, harganya ya kurang lebih 200 juta lah, misalnya begitu. Dibangga-banggakan. Kamu tidak punya kan? Itu baru jam. Saya tanya, kira-kira amal soleh bisa dibangga-banggakan nggak? Hah? Bisa. Oh, saya sudah ini, sudah itu. Kamu sudah belum? Contoh semisal berangkat ke tanah suci. Oh, alhamdulillah di sana begini-begini, enak sekali. Daripada yang belum berangkat, belum merasakan dan lain sebagainya ya. Nah, ini dibangga-banggakan di depan orang lain. Nah, ini termasuk at-tafahur. Yang dinamakan at-tafahur ini adalah sama dengan at-takatsur. Sama-sama berbangga-bangga. Maka nanti kita lihat di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada dua kabilah dari Bani Ansor. Ada dua kabilah dari Bani Ansor. Nah, yang satu adalah dari dari suku Harits, Bani Harits, yang satu Haritsah. Haris dan Haritsah. Kedua suku ini ya itu saling berbangga-bangga. Bahkan di ayat kedua kita tahu hatta zurtumul maqabir, sampai di dalam kuburan juga dia masih berbangga-bangga. Kan hatta zurtumul maqabir itu artinya sampai kamu, dua maknanya, satu ke kuburan, satu ke liang lahat atau kitanya mati. Nah, dua suku Ansor ini, ya, Harits dan Haritsah, itu berbangga-bangga walaupun mereka sudah berada di dalam kuburan. Ada pemakaman, ada kuburan, mereka datang ke sana, harusnya apa kalau orang lagi berziarah kubur? Dua, berdoa. Yang ketiga, mengingat mati. Dua. Ya, kalau lagi berziarah kubur. Ya. Nah, dia tidak. Mereka malah gimana? Apa yang mereka lakukan? Berbangga-bangga. Contoh. Itu kuburannya fulan. Jadi ada dalam Ibnu Katsir. Itu dari baniku, dari kabilahku, ya, dia itu orangnya hebat, tidak ada orang yang seperti dia. Kemudian bani yang lain ada, suku yang lain, oh itu masih kalah dengan fulan, walaupun itu sudah mati itu. Dia adalah dari baniku, dia pejuang gini nih. Jadi sampai mereka di kuburan saja masih sempat berbangga-bangga. Coba bayangkan. Bukan hanya di luar itu, tapi di kuburan saja yang harusnya kita mengingat mati, mereka tidak. Mereka dipakai kesempatan yang penuh dengan keimanan itu, ya. Faktor keimanan kan banyak, ya. Salah satunya mengingat mati. Itu malah mereka berbangga-bangga. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan ininya, katanya at-takatsur, ya ini adalah berlomba-lomba atau berlomba memperbanyak. Tetapi berlomba memperbanyak atau bersaing dalam urusan duniawi. Ya, berlomba memperbanyak, bersaing dalam urusan duniawi. Jadi dalam kata takatsur yang berwazan tafa'ala. Tafakhur, tafa'ala. Tafa'ala yang berarti itu saling. Jadi kalau kita bertakatsur, kalau saling berarti harus ada lawannya. Contoh, doroba itu artinya mukul. Kalau doroba, saling memukul. Kalau kotala artinya membunuh,
Tapi qatala, iya, atau berperang. Ya, saling membunuh atau berperang. Nah, kalau saling membunuh atau berperang berarti harus ada lawannya. Nah, kalau takatsur berarti harus ada lawannya. Jadi kalau orang-orang bertakatsur dia pasti punya lawan atau punya saingan. Contoh, Win sedang bertakatsur. Ya. Dilalaikan dengan takatsur. Berarti Win punya lawan. Siapa lawannya? Lawannya Akram misalnya. Wah, Akram atau Rahman dengan Akram misalnya. Ya. Sama-sama dari sana kan. Akram mobilnya bagus nih. Besok Rahman beli mobil yang lebih bagus dari Akram. Terus ada lawannya ini. Habis Rahman punya mobil, Akram nggak terima. Wih, kalau gitu mas saya juga bisa. Beli mobil lagi, lebih bagus dari Rahman. Masya Allah. Nggak terima lagi, Akram lebih bagus mobilnya. Rahman beli dealernya sekalian. Nah, ini apa namanya? Ada perlombaan, sejenis perlombaan. Tapi perlombaan ini dalam perspektif duniawi. Nggak boleh itu. Nah itu tadi ya, bisa kita tangkap. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan detail tentang dunia. Kita lihat surat Al-Hadid ayat 20 ya. Ini penjelasan tentang dunia. Ketika kita ditanya, apa itu dunia? Tadi kan kita sebut duniawi, duniawi apa itu dunia? Maka Allah sebutkan, wa'lamu annamal hayat dunya, ya'lamu annamal hayat dunya la'ibu. Yang pertama dunia itu main. Kalau kita permainan, ada game overnya nggak? Yang suka game ada. Berarti dunia juga ada game over. Permainan game kira-kira melalaikan tidak? Membuat kecanduan tidak? Itu dunia. Cirinya itu. Kalau kalian menemukan itu, sesuatu ada itunya, pasti itu dulu. Uang, waduh, dapat lagi. Nah, itu lagi. Wa la'ibu wa laghun. Sifatnya melalaikan, membuat lupa. Wa zina. Apa zina? Ya, nyenengin. Kalau lihat dunia itu nyenengin. Ya, antum hari Ahad kajian di sini. Ya kan? Ya mungkin kurang senang sebagian orang. Tapi kalau hari Ahad kajian di Taman Cempaka. Nah, lihat zina itu. Lihat perhiasan-perhiasan. Ada perempuan. Ada juga ya pemandangan-pemandangan yang lain. Ini apa namanya perhiasan. Tampaknya enak seperti itu. Contoh kekayaan. Kekayaan jadi orang kaya enak enggak? Enak. Karena itu perhiasan. Itu ciri dunia. Rasulullah kaya, tapi tidak menjadikan hidupnya menjadi orang kaya. Beliau memilih lebih memilih hidup miskin. Walaupun kalau kaya sangat bisa. Wazinah, wa tafakhur. Nah, ketemu lagi kata tafakhur ya. Jadi tafakhur itu memang berbangga-bangga. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ketemu lagi takathur lagi. Itu sifat dunia, ya. Apa? Permainan, melalaikan, terus apa? Perhiasan, menyenangkan, ya. Terus berbangga-bangga, sifat dunia. Dan kemudian berbanyak-banyak, berlomba-lomba. Nah, ketemu berlomba-lomba. Ya. Padahal sudah disebutkan di selanjutnya kama sallallahu ajabal kufar nabatu summa yahiju fataru musfarra summa yatoma. Iya. Jadi apa? Di ayat itu seperti orang petani yang menanam tanamannya, kebunnya itu dengan sebaik-baiknya dipersiapkan betul. Dengan indah, dengan rapi, dengan bagus, dengan harapan hasil yang besar, yang bagus. Oh, nanti bakal panen nih kebun saya nih. Ya, tapi apa? Datanglah sebuah bencana. Tapi apa? Kita lihat petani yang tadinya berharap banyak, yang tadinya nanti saya akan panen besar. Dilihat kebunnya, dilihat tanamannya sudah hancur. Musfarra. Kuning-kuning sudah pada begitu, ya. Sumayakun khutama. Habis sudah. Namal hayat dunya illa mata'ul. Allah jelaskan tagline terakhir untuk ayatnya,
dunia itu fata morgana. Dunia itu fata, kelihatannya enak, tapi kenikmatan yang sementara, yang menipu. Itu dunia. Jadi sudah paham At-Takasur ayat pertama. Jadi orang itu banyaknya yang lalai, yang lupa, yang sibuk dengan urusan dunia, dengan berlomba-lomba, dengan berbangga-bangga, dengan banyaknya keinginan, hawa nafsu ini. Nah, kemudian ditegaskan ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka, dua maknanya tadi kita sebutkan. Yang satu ya, sampai mereka berziarah ke kuburan ya, tadi dua kabilah Ansor yang sampai di dalam kuburan mereka juga masih berbangga-bangga. Yang kedua maknanya sampai kita mati, sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi hatta zurtumul maqabir, yang kedua maknanya sampai kita menziarahi kuburan itu masuk ke liang lahat. Jadi kita masih orientasinya duniawi, masih berbangga-bangga, masih memperbanyak dunia sampai kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau sudah tua ya, sudah ingatnya akhirat. Jangan sampai waktu tua saja, masih muda juga harus ingat mati. Salah enggak? Nah, salah enggak? Ketika kita masih muda, kita sudah mengingatkan tentang kematian. Karena kematian kan enggak pandang umur. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang miskin, mati semua. Ya, maka tidak ada salahnya, bahkan sudah menjadi sebuah keharusan mengingat mati. Lalu bagaimana sih Rasulullah itu melihat tentang dunia ini? Ya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu disebutkan, mali wa malid dunya. Dunia itu apa? Ya. Dan bagiku dunia itu apa ya? Mali wa malid dunya. Ma ana fid dunya ilal karakin. Sesungguhnya saya dengan dunia atau menganggap dunia ini seperti aku di dunia ini dalam karakib, perjalanan, ya, musafir, ya, sedang melakukan perjalanan di dunia ini, lagi perjalanan akram. Ya, istadalla tahta sajarah summa raha fatarakaha. Kita tuh nemu pohon, ya, sedang berteduh di perjalanan, nemu pohon. Terus apa yang kita lakukan? Berteduh. Ya, jadi Rasulullah itu menganggap dunia ini sedang perjalanan dan nemu pohon. Kita berteduh di sana. Istadalla tahta sajarah. Kita ngiup, apa ngiup itu bahasanya? Berteduh, ya, di pohon. Kira-kira saya tanya, ketika kita berteduh, kita akan lama atau sebentar? Kita nyampe 2-3 hari atau cuma nunggu panasnya hilang atau sesaat saja? Sesaat saja. Namanya berteduh nggak lama-lama, karena bukan tinggal. Sumaroha fatarakaha. Istirahat sebentar, kemudian lanjut. Kita meninggalkan. Dunia itu seperti itu. Jadi kita lahir brojol 1 tahun, 2 tahun, sampai 60 tahun atau sampai 70 tahun, itu cuma sebentar. Ya, nanti kita akan ninggalkan ini. Nah, tujuan kita bukan di sini, tujuan kita di akhirat. Itu Rasulullah. Ya, jadi bukan di sini. Kita mau jadi orang sukses, mau punya perusahaan, punya bisnis, punya apa? Itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Pasti nanti ada final destination-nya. Apa itu? Kematian. Ada finalnya. Finalnya itu apa? Surga. Dan ini belum final ini. Ini masih bisa. Ya, masih bisa kita diberikan kesempatan. Kita bahas ayat yang ketiga selanjutnya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Tidaklah Allah selalu mengulangi sebuah ayat kecuali Allah memberikan penegasan. Allah mengulangi kata di dalam Al-Quran atau di sebuah ayat, pasti Allah memberikan kita untuk kesadaran. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, diulangi terus sama Allah. Seakan-akan Allah tuh memberikan ketegasan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan itu? Ya kan? Terus Allah sebutkan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fa'al mudzakir. Dalam surat Al-Qamar diulangi 4 kali dalam Al-Qur'an. Tidaklah Allah ingin Al-Qur'an itu sudah mudah bagi orang yang mau berpikir. Jadi Allah selalu menegaskan ayat yang diulanginya.
Walaupun cuma diulangi 2 kali. Contoh, afala yatadabbarunal Quran, itu diulangi 2 kali dalam Al-Quran. Setidaknya Allah tuh ingin menegaskan Al-Quran ini hadir untuk ditadabburi, ya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Untuk ditadabburi, bukan hanya untuk dibaca saja. Nah, sekali lagi seperti itu. Nah, kita lihat, kita jumpai juga demikian. Kalla saufa ta'lamu, summa kalla saufa ta'lamu. Nanti kamu akan tahu. Ya, nanti engkau akan tahu. Pakainya kalimat saufa, nanti. Suatu saat kamu akan tahu. Ya. Baru Allah menyebutkan kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ada 2 maknanya. Yakin yang pertama adalah kematian. Ya, kata yakin di situ adalah kematian. Seperti dalam surat Al-Mudaththir gimana? Hatta atanal yakin, sampai datang kepadamu untuk kematian. Juga seperti dalam surat An-Nahl itu gimana? Hatta ta'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Hatta ta'tiyakal yakin. Makna yang kedua adalah keyakinan atas kebenaran, atau keyakinan atas kebenaran tentang darul akhirah. Baru percaya, baru yakin tentang negeri akhirat. Ya. Kenapa negeri akhirat ini butuh kepercayaan? Karena kan kita semua nggak ngalamin. Ada yang pernah survei ke sana? Nah, nggak ada. Jadi kita belum butuh keyakinan. Maka Imam Qatadah mengatakan selain kematian, yakin yakin ini dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Nah, catat. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Orang yang beriman, yang kalau sudah masuk keimanannya ini, ya kan tadi kan harus diyakini, ya, ilmu akhirat itu harus diyakini. Kalau sudah diyakini, sudah beriman, dari ilmu yakin langsung ke hakul, harus langsung yakin dia. Oh, nanti di surga dapat kenikmatan seperti ini, oke. Nanti di neraka mendapat siksaan begini. Langsung yakin dia. Kalau nggak ngamalkan ini disiksa sama malaikat. Kalau nanti timbangannya berat kebaikan, kita mendapat kehidupan yang baik. Terus kalau kita timbangannya buruk atau ringan kebaikannya, maka kita mendapat, itu yakin. Tidak perlu ainul ya, yakin. Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman atau yang kufur atau yang imannya ini lagi bermasalah, ya, itu ya, kufur kepada Allah, itu harus pakai ainul yakin. Sehingga orang nanti yang nggak beriman itu dimasukkan ke neraka, baru nantinya nyesel. Kenapa? Dia baru lihat. Jadi kalau mereka harus pakai ainul yakin. Kalau orang beriman tidak perlu ainul yakin. Paham nggak di sini? Dapat ilmu tentang keyakinan, dapat ilmu tentang akhirat, langsung kita hakul yakin. Oh iya, Allah berfirman begini, Nabi bersabda begini, kita imani, kita betul-betul hakul yakin. Betul-betul dengan keyakinan yang kebenaran, yang benar. Tidak perlu pakai ainul yakin. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, yang kufur dengan Allah, tidak percaya, nanti di neraka akan begini. Emang ente pernah lihat neraka gitu? Karena nggak pernah lihat. Sampai ada beberapa, ya, di zaman ini, beberapa orang, ya, di sosial media itu didapati, wah, saya mau ke neraka aja karena surga sudah penuh. Atau saya mau ke neraka aja karena surga ada fulan, saya nggak mau ketemu sama para habaib, nggak ketemu sama para ulama ada di surga, kita ke neraka aja. Ada seperti itu karena mereka belum melihat neraka, tidak percaya. Nah, bedanya seperti itu, ya. Ainul yakin itu keyakinan atau sebuah kebenaran yang kalau kita percaya harus lihat dulu. Nah, jadi kalau yang mau lihat neraka, mau survei,
boleh. Nanti balik lagi ke sini cerita. Ya. Kalau orang beriman tidak pakai ainul yakin, harus hakul yakin. Nah baru orang-orang yang tidak beriman ini. Jadi perhatikan ya, ini surat sejatinya untuk orang kafir. Ini Quran ya, surat At-Takasur turun untuk orang kafir. Ya, bukan orang beriman. Tapi kenapa kita sampaikan kepada orang beriman? Karena bisa jadi orang beriman juga masuk ke dalam ini, ke dalam surat ini, surat At-Takasur ini. Ya, bisa juga orang beriman lalai. Ini asbabun nuzulnya untuk orang-orang yang kafir yang tidak beriman. Tapi sekarang banyak orang beriman yang seperti itu, berbangga-bangga, lupa berbanyak-banyak, berlomba-lomba dalam dunia itu banyak. Maka harus disampaikan. Baru ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Sampai nanti kamu melihat neraka jahim. Baru nanti dia sadar. Dia nggak percaya selama hidupnya, wah apa. Nyampe ke neraka baru dia sadar. Wah, saya baru lihat, ya Allah. Ya, dia baru sadar. Baru summa latarawunnaha ainal yakin. Artinya apa? Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata. Jadi kalau sudah lihat baru yakin dia. Tapi kalau sudah lihat kan harus ke neraka dulu, disiksa dulu. Nah, kita jangan sampai ke sana. Ya. Jadi latarawunul jahim itu adalah neraka yang jahim, juham. Itu neraka yang selalu mengintai. Ya, selalu mengintai siapa yang menjadi penghuninya. Jadi neraka itu taat sama Allah. Kalau suruh nyiksa orang, itu betul-betul disiksa. Sampai nanti ciri-ciri neraka berbeda-beda. Kalau Al-Qaryah itu ada Hawiyah, nama neraka. Ummu Hawiyah, itu induknya neraka. Jahim itu neraka yang mengintai, yang siap-siap ya melumat kita, melumat orang-orang yang akan dilumat, penduduk neraka. Jadi sebelum dilumat, sebelum masuk dia sudah diintai. Maka kalau kata lain dalam Al-Quran itu mirsada, inna jahannama kanat mirsada. Jadi jahim itu neraka jahanam mirsada, yang mengintai. Itu sifat dari jahim. Jadi orang-orang begini itu sudah diintai sama neraka. Hati-hati. Neraka itu makhluk yang taat, surga makhluk yang taat. Neraka, kamu siksa orang ini kata Allah, maka dia betul-betul akan menyiksa, nggak tanggung-tanggung. Ya, surga, kamu beri nikmat orang ini, betul-betul akan diberi, sebaik-baiknya surga akan memberi. Bahkan dunia ini orang makhluk yang taat, maka orang-orang di dunia ini pasti akan dilihat oleh dunia ini. Contoh kita bermaksiat di sini di situ, alam ini akan melihat kemaksiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Hanya manusia yang kadang taat, kadang enggak. Ya, taat, kadang enggak. Summa latarawunnaha ainal yakin. Nah, kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 53. Orang al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum mu'aqiuha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripada neraka tersebut. Jadi mereka itu sebelum dimasukin ke neraka itu sudah dilihatin. Ya. Dan mau berpaling, tidak bisa, tidak ada tempat berpaling. Mujrim, orang-orang yang berdosa. Ya, kita lanjut ke ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Artinya kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Nah, ini kembali kepada pendahuluan kita. Kamu itu kan sudah dikasih kesempatan. Tapi kenapa kamu tidak memanfaatkan? Maka saya tanyakan, kira-kira kesempatan itu mahal nggak?
mahal. Kita bisa di majelis ilmu, mahal. Bisa berislam itu mahal. Ya, maka kalau sudah jadi orang Islam, betulan Islamnya. Jadi orang beriman itu mahal. Maka harus betulan imannya. Lalu apa kenikmatan yang paling bagus? Orang soleh mendapati komunitas soleh, mahal enggak? Mahal. Jadi ketika kita dalam berkomunitas atau dalam berteman, dan di samping-samping kita, di sekitar kita orang soleh, maka jaga orang tersebut. Orang soleh itu dijaga. Fasbahtum binikmatihi ihwana. Kenikmatan setelah keimanan adalah teman yang soleh. Rasulullah itu mendapati kaum Khazraj dan Ansor, kaum Aus dan Khazraj, itu terus bertikai. Sampai keturunan-keturunannya juga bertikai. Tapi Allah satukan dengan keimanan. Muhajirin dan Ansar itu juga tidak satu kaum, tetapi Allah satukan dua kaum tersebut dengan iman. Kaum Muhajirin datang, Ansar menyambut dengan baik. Mana tempat tinggal yang kamu sukai? Apa yang bisa kita bantu? Semua ditawarkan ke masyarakat Muhajirin waktu itu. Karena apa? Muhajirin ini kan orang yang tadinya sudah punya sesuatu di tempatnya, di Mekah, sudah menjadi orang yang kaya, pindah ke Madinah jadi orang yang tidak punya apa-apa. Ya, maka dari itu iman atau Islam mengikatkan mereka. Maka kalau yang sudah punya teman yang baik, teman yang soleh, dijaga. Maka orang bersaudara saja bisa saling musuh. Al-akhilla yaumaidin ba'duhum ba'din aduun ilal muttaqin. Orang yang bersaudara, orang yang berteman akrab, al-akhilla itu teman akrab, itu bisa jadi musuh di hari kiamat, bisa jadi musuh di akhirat, kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ketemu orang yang bertakwa, jadikan teman. Itu nanti nolong kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang kurang bertakwa atau yang tidak bertakwa sekalipun, itu nanti jadi musuh. Ya, wah itu gini, nah. Saling menuduh nanti di akhirat. Ya, jadi itu kenikmatan, kesempatan yang Allah berikan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah akan tanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah telah berikan. Dunia itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, gunakan, ya. Jadi surat ini mengingatkan kita tentang kematian. Jadi kalau orang yang mati pasti akan ingat kepada siapa yang menciptakan. Seperti kita lihat Fir'aun. Fir'aun itu sempat sadar. Cuma sadarnya sudah telat. Fir'aun Azizi itu sempat mau beriman, sudah menyatakan beriman tapi telat. Ya, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu wa annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Jadi sudah menyatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rabb Bani Israel. Udah Fir'aun itu. Tapi sayang telat ketika adrakahul gharaq. Nyawa itu sudah sampai sini. Jadi sudah tenggelam, sudah ininya sudah di sini ya, sudah beriman tapi telat. Maka kesempatan yang Allah berikan di kehidupan kita ini jangan sampai telat. Ya. Jangan sampai kita telat, mumpung masih ada kesempatan. Harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan surat At-Takatsur. Di sini di tafsir As-Sa'di dikutip surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma ya'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum
fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsukun. Artinya, dan ingatlah di hari orang-orang kafir itu dihadapkan kepada neraka, ya. Lalu disebutkan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, ya, dan kamu telah bersenang-senang dengan itu, ya. Maka di hari itu kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu menjadi orang yang fasik. Jadi hanya terbatas dia pakai kenikmatannya yang Allah berikan sebatas duniawi saja. Contoh, kita diberikan harta lebih sama Allah, dimanfaatkan duniawi saja untuk kemana? Jalan-jalan dan lain sebagainya. Duniawi saja. Padahal Allah memberikan sebuah kenikmatan harus dimanfaatkan kepada ukhrawi, akhirat. Ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Aku qouli hada, astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.